Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khoiri Zainul Aziz dari kelas PIL. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep model kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian konsep model kurikulum. Jadi, model itu merupakan konstruksi yang bersifat teoritis dari sebuah konsep. Lalu, kurikulum merupakan seperangkat sebagian rencana kegiatan pendidikan mengenai isi, pokok, tujuan, yang mana sebagai acuan kegiatan pendidikan itu sendiri. Lalu dapat disimpulkan bahwasanya model konsep kurikulum merupakan dasar untuk pengembangan kurikulum, atau dengan kata lain pendekatan pengembangan kurikulum didasarkan atas konsep-konsep kurikulum yang ada. Lalu model konsep kurikulum itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, model subjek akademis. Yang kedua, model humanistik. Kemudian yang ketiga, model teknologis. Kemudian yang keempat, ada rekonstruksi sosial. Yang pertama, yaitu model subjek akademik. Kurikulum akademik ini merupakan model yang paling tua atau yang pertama ada. Sejak sekolah berdiri, kurikulumnya yaitu model subjek akademik ini. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak digunakan oleh sekolah-sekolah. Meskipun banyak model kurikulum yang ada. Karena dirasa kurikulum ini sangatlah praktis, mudah disusun, dan mudah digabungkan dengan model-model kurikulum yang lain. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jihan Nafis akan menjelaskan tentang model humanistik. Model humanistik atau kurikulum humanistik adalah kurikulum yang dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik, di mana kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi, yaitu personalized education. Aliran ini berasumsi bahwa anak atau siswa adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Nah, ia adalah subjek yang menjadi pusat kegiatan pendidikan. Dalam pendekatan humanistik ini, peserta didik diajar untuk membedakan hasil berdasarkan maknanya. Adapun konsep teori belajar humanisme, yaitu teori belajar humanistik pada dasarnya memiliki tujuan belajar untuk memanusiakan manusia. Oleh karena itu, proses belajar dapat dianggap berhasil apabila si pembelajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, si pembelajar dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Nah, tujuan utama para pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenali diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Jadi kurikulum ini adalah kurikulum yang berpadu pada memanusiakan manusia. Adapun aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman dan membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Hal ini dapat diterapkan melalui kegiatan diskusi, membahas materi secara berkelompok sehingga siswa dapat mengemukakan pendapatnya masing-masing di depan kelas. Adapun konsep pendekatan humanistis dalam pendidikan menekankan pada perkembangan positif, pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Dan salah satu karakteristik dari kurikulum humanistik yaitu model evaluasi, tidak ada kriteria pencapaian. Seperti yang telah dijelaskan bahwa kurikulum menekankan pada totalitas. Oleh karena itu, dalam model evaluasi yang dilakukan tidak ada kriteria pencapaian. Pendapatnya masing-masing di depan kelas. Adapun konsep pendekatan humanistis dalam pendidikan menekankan pada perkembangan positif, pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Dan salah satu karakteristik dari kurikulum humanistik yaitu model evaluasi, tidak ada kriteria pencapaian. Seperti yang telah dijelaskan bahwa kurikulum menekankan pada totalitas. Oleh karena itu, dalam model evaluasi yang dilakukan tidak ada kriteria pencapaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi kembali bersama saya Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrudin Maskur dari kelas PIL semester 3. Di sini saya akan menyambung presentasi dari Mbak Jihan terkait dengan matkul perkembangan kurikulum.
Di sini saya akan menjelaskan tentang model teknologis atau kurikulum teknologi. Kurikulum teknologi ini dibagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak yang disebut juga dengan software. Perangkat lunak ini fungsinya sebagai seperti materi ataupun kurikulum yang ada di dalamnya, dan maupun hardware ini atau perangkat lunak itu contohnya seperti guru, staf didik, alat tulis, kursi, dan alat-alat yang membantu tercapainya tujuan sekolah tersebut. Model teknologis atau teknologi perkembangan kurikulum dalam teknologi itu mempunyai banyak manfaat bagi peserta didik karena memudahkan bagi peserta didik maupun pendidik untuk mencapai tujuan kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu model rekonstruksi sosial. Nah, di dalam untuk mencapai kurikulum ini, sekolah atau lembaga wajib mempunyai model rekonstruksi sosial. Rekonstruksi sosial itu maksudnya gimana? Rekonstruksi sosial itu adalah pengembangan sosial peserta didik untuk supaya peserta didik kalau sudah keluar dari sekolah maupun madrasah sudah siap atau sudah matang untuk terjun ke masyarakat, seperti itu. Dan model rekonstruksi sosial ini bertujuan untuk mencapai perkembangan kurikulum atau kurikulum yang ada di dalam sekolah. Mungkin cukup itu presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirun billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.